Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat, jadi di depan kita ini ada sebuah bahan bonsai Seng Simbur Mikro ya teman-teman. Jadi untuk bahan ini sebenarnya dulu sudah pernah sekali ya kita buat konten, dan dulu memang belum sesubur ini ya. Sekarang ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Sangat subur sekali ya teman-teman tuh. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Oke, kita akan coba bersihkan dulu ya, dan kita akan coba lihat detailnya. Ini kemungkinan besar untuk size-nya ini size mame nanti ya teman-teman, untuk hasil akhirnya. Dan untuk konsepnya seperti apa ini ya, formal-formalan enak lah ya. Kita coba langsung cek saja ya tanpa berlama-lama ya teman-teman. Nah, seperti biasa ya, sebelum lanjut saya minta pajaknya dulu, di like dulu, karena kenapa? Satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Dan untuk teman-teman, misalkan teman-teman mau nyari bahan-bahan programan atau yang sudah terkonsep, nanti bisa langsung japri-japri aja ya, karena kemarin ada beberapa teman-teman itu menanyakan melalui WhatsApp saya ya, itu menanyakan sebuah konsep, dan ternyata beliau ini membeli dengan apa ya, kurang tepat atau kurang pas untuk mata tunasnya ya, mungkin karena beli dari dongkelan, terus harganya juga masih terjangkau ya. Jadi kita sarankan, udah mas, daripada masnya bingung, dibuat ke depannya dibiarkan nggak apa ya, kurang enak juga ngelihatnya, lebih baik nol tunggul dua mata tunas. Dan akhirnya beliau mengikuti saran saya, terus dia penggal ya teman-teman. Langsung digas habis. Oke, kita langsung cek dulu ya. Oke, ini kita cabuti dulu ya rumput-rumputnya. Rumputnya sampai subur sekali ya teman-teman. Untuk media, nah untuk media ini kita di Saing Simbur sebenarnya hampir sama ya dengan teman-teman semuanya juga, atau media yang saya pakai di sini ya teman-teman. Jadi itu ada komposisi dari uh, pasir ya, pasir komring kalau di sini namanya, pasir bangunan. Terus ini saya kasih supaya lebih poros, kita pakai pasir Malang ya. Untuk perbandingannya, ini pasir komringnya satu, pasir bangunannya satu ya, dengan pasir Malangnya setengah. Terus untuk tambahan ini kemarin kita kasih kokopit ya teman-teman, supaya lembab. Oke, terus teman-teman juga harus dibiasakan ya, mulai dari sekarang ketika program apalagi media itu menggunakan ada kokopit, diusahakan kokopitnya itu yang sudah rendaman ya teman-teman, supaya lebih apa ya, lebih safety lah. Karena di dalam kokopit yang masih baru itu mengandung zat tanin. Kemarin ada yang nanya ya, sebenarnya zat tanin itu apa sih mas? Nah, jadi sudah sering ya itu saya bahas di video-video saya sebelumnya. Zat tanin itu zat yang bisa membuat menghambat penyerapan unsur hara ya. Jadi ketika kita memberikan pupuk seperti ini ya teman-teman. Nah, pupuk seperti ini itu kalau terlalu banyak zat tanin, jadi pohon ini dia tidak bisa menyerap nutrisi dengan maksimal ya. Makanya diusahakan betul ya teman-teman, kalau pas penggunaan kokopit itu di minimal direndam dulu lah ya, kita kurangi dulu zat tanin. Ciri-cirinya biasanya itu berwarna merah kecoklatan ya kalau untuk zat tanin itu ya teman-teman. Ini kita siram dulu supaya lebih jelas ya pohonnya, merah kecoklatan. Terus kalau untuk rendamannya berapa lama mas? Sebenarnya lebih lama lebih bagus. Kalau saya sih biasanya ya, kalau saya sih biasanya itu saya bilas sehari sudah cukup ya teman-teman. Cuman saya bilas itu kurang lebih 2-3 kalian, betul-betul saya peras baru kita gunakan untuk
kokopitnya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini ada udut ya teman, udut. Kopi. Kita seleksi dulu ya. Tunas-tunas yang tidak diperlukan. Oh iya, ini kita mengandalkan cuman tunas kambium ya teman-teman. Jadi yang kita andalkan itu adalah tunas kambium dan tidak kita pakai untuk tunas-tunas yang di depan seperti ini ya. Jadi kita pure menggunakan tunas kambium seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kelihatan nggak nih? Bentar ya, saya fokusin. Nah tuh, kelihatan ya. Jadi kita pakai ya seperti ini ya teman-teman. Nah, sebentar ya teman-teman. Kita bersihkan dulu. Ini sangat subur seperti ini karena ya oleh pupuk itu tadi juga ya teman-teman. Untuk media awal pas penanaman di pot banyak juga ya yang kemarin itu nanyain, Mas saya sering mati. Itu biasanya saya menggunakan full pasir biasa ya teman-teman, atau pasir bangunan ya. Oke, ini kita buang dulu. Ini masih bimbang ya kita ya, mau tampak depan dari mana ini, karena dua-duanya bagus semua ya. Nah ini bisa teman-teman lihat sendiri ya, ini tunas dari kambium semua ya teman-teman, sesubur ini ya. Makanya kalau saing simbur nih sebenarnya nggak apa ya, nggak begitu pusing ya untuk mikirin mata tunasnya ya, karena yang pasti supaya supaya pohonnya itu dia keluar kambiumnya, terus tunasnya dia mau keluar di kambium itu dari ini ya teman-teman, dari pohonnya, kesuburannya itu harus dijaga ya. Nah ini kita biarkan supaya narik dia. Oke, sudah mulai mau rapi ya. Kelihatan ya. Ini mohon maaf nih kalau untuk pencahayaannya kurang maksimal karena memang di sini habis yasinan ya teman-teman. Jadi ini tendanya belum kita buang. Kita pilih dulu nih. Waduh, sangat subur sekali ya, alhamdulillah ya teman-teman. Dan hati-hati ya, apalagi ini kalau sudah tua atau dia sudah ngejos, itu biasanya kan memiliki duri. Hati-hati ya teman-teman. Ini kita buang semua nih. Nah, ini kita pakai yang mana ini? Suburnya subur semua. Kita pakai bodo amat lah, yang penting kita pakai salah satu ya.
Saking suburnya, saking banyaknya terubus baru, jadi bingung ya malahan. Aduh, malah copot, malah nggak apa-apa lah. Gimana Mas Bondes ini? Kita coba lihat dulu. Yang ini kita pakai nggak ya? Untuk sementara waktu biarin seperti ini dulu aja ya teman-teman. Kita lihat ya. Mungkin tampak depan dari sebelah sini saja nanti ya. Karena ini pencahayaannya kurang bagus, jadi nggak kelihatan bener. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu ya teman-teman. Sekali lagi, jadi misalkan teman-teman mau nyari bahan-bahan programan, khususnya di Anting Putri, kita masih ready ya. Oke, mungkin cukup seperti itu. Kita lanjut lagi di bahan-bahan yang selanjutnya ya. Semoga nanti bisa menginspirasi dan ada yang bisa diambil dari video kali ini. Kita akan lanjut lagi di bahan yang ini ya teman-teman, yang baru kita taruh ya di sini ya. Kemarin ini di depan ya teman-teman. Kita akan coba bahas supaya pembuatan tangan, badan, terusan ke mahkota itu dia lebih simple ya. Kita akan langsung bahas ya.